Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa banyak keluarga Tionghoa bisa mapan dari generasi ke generasi? Padahal mereka nggak semua mulai dari kaya. Ada yang cuma jualan di pinggir jalan, tapi anaknya bisa punya rumah sebelum umur 30. Bukan sulap, bukan warisan, tapi ada pola. Kebiasaan kecil, disiplin diam-diam, dan cara berpikir yang beda. Dan menariknya, semua itu bisa dipelajari siapa saja, termasuk kamu. Yuk, pelajari 9 kebiasaan sederhana yang bisa bantu kamu hidup lebih stabil, lebih cukup, dan lebih kuat secara finansial. Kalau kamu perhatikan, keberhasilan yang terlihat stabil dalam hidup orang Tionghoa jarang datang dari momen besar. Mereka tidak mendadak sukses karena hoki. Yang terjadi adalah mereka membangun hidup dari kebiasaan kecil yang konsisten, dari rutinitas yang terlihat sederhana, tapi terus diulang setiap hari. Inilah yang disebut James Clear dalam Atomic Habits sebagai compound effect. Efek menumpuk dari kebiasaan kecil yang tidak terasa dampaknya dalam seminggu, tapi mengubah hidup dalam 5 tahun. Buat banyak orang, perubahan hidup terlihat seperti harus drastis, harus pindah kerja, buka usaha besar, atau punya penghasilan tambahan yang fantastis. Tapi kalau kita belajar dari cara hidup orang Tionghoa, kita sadar bahwa yang mengubah hidup bukan perubahan besar, tapi sistem kecil yang dijalani setiap hari. Misalnya, bangun pagi lebih konsisten, mencatat pengeluaran sekecil apapun, atau membiasakan diri berpikir 2 kali sebelum belanja. Ini bukan hal yang viral, tapi justru inilah yang membentuk ketahanan finansial mereka dari waktu ke waktu. Dan yang paling menarik, semua itu bukan tentang siapa kamu sekarang, tapi tentang siapa kamu ingin jadi. James Clear menyebutnya sebagai identity-based habits. Orang Tionghoa membentuk kebiasaan bukan hanya karena ingin sukses, tapi karena mereka melihat diri mereka sebagai pribadi yang bertanggung jawab, hemat, dan visioner. Kebiasaan mereka lahir dari cara pandang, bukan dari tekanan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa mulai dari sana, dari mengubah pola pikir sebelum mengubah hidup. Dan dari pola pikir itulah lahir satu kebiasaan yang sangat kuat, hidup hemat tanpa harus kelihatan kaya. Bagi banyak orang Tionghoa, hemat itu bukan tanda kekurangan, tapi bentuk kesadaran. Mereka enggak perlu terlihat mewah untuk merasa berhasil. Bahkan seringkali, orang yang secara finansial paling mapan justru tampil paling sederhana. Ini bukan karena pelit, tapi karena mereka sadar. Uang bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diarahkan. Dalam Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa perubahan nyata datang dari kebiasaan yang tidak terlihat orang lain. Kebiasaan yang terjadi di balik layar. Sama seperti orang Tionghoa yang memilih makan di warung sederhana, meskipun mereka bisa saja makan di restoran mahal, atau tetap pakai motor lama meski tabungan mereka cukup untuk beli mobil. Yang mereka kejar bukan status sosial, tapi stabilitas jangka panjang. Dan semua itu dimulai dari satu prinsip kecil. Cukup itu bukan berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu mengelola yang ada. Kebiasaan ini membentuk fondasi keuangan yang kuat. Karena kalau kita terlalu sibuk mengejar validasi dari orang lain, kita bisa kehilangan arah hidup kita sendiri. Sementara orang Tionghoa, dengan hidup hemat dan tenang, justru membangun kekuatan dari dalam. Dan mereka melakukannya bukan dengan terburu-buru, tapi dengan konsisten dan sadar. Dari cara hidup yang hemat tadi, kita bisa lihat satu hal penting. Mereka tidak memperlakukan uang sebagai simbol status, tapi sebagai alat kerja. Uang bukan piala yang dipamerkan, tapi pisau yang harus diasah. Makanya, saat banyak orang sibuk menyimpan uang biar aman,
Mereka justru memikirkan cara agar uang itu bisa bergerak, bisa diputar, bisa menghasilkan, meski cuma sedikit. Karena bagi mereka, uang yang diam lama-lama habis. Tapi uang yang dipakai dengan benar, sekecil apapun, punya potensi tumbuh. Nggak heran kalau banyak dari mereka lebih milih belanja grosir buat dijual ulang ketimbang ditumpuk di dompet. Mereka beli bukan untuk konsumsi, tapi untuk perputaran. Seringkali, modal mereka kecil, tapi karena cara pandangnya sudah tepat, langkah mereka jauh. Ini bukan soal bakat bisnis, tapi soal kebiasaan mikir. Uang ini bisa jadi apa ya? Bukan cuma bisa beli apa. Cara mikir kayak gini bukan cuma bikin mereka lebih bijak secara finansial, tapi juga ngajarin satu hal penting. Kita nggak harus punya banyak buat bisa mulai. Yang penting, tahu arahnya. Dan uang yang kecil pun bisa punya peran besar kalau kita tahu cara pakainya. Nah, karena uang diperlakukan sebagai alat, maka setiap keputusan keuangan jadi lebih terarah. Mereka nggak sekadar mikir, ini bisa dibeli atau enggak, tapi lebih ke, kalau aku beli ini sekarang, 5 tahun ke depan efeknya apa? Dan pola pikir kayak gini enggak datang tiba-tiba. Itu dibentuk dari kebiasaan kecil, seperti selalu bikin catatan belanja, menunda keinginan impulsif, sampai mikir 2 kali sebelum ambil cicilan. Banyak dari kita tergoda sama hal instan, barang diskon, promo cicilan, atau tren terbaru. Tapi orang Tionghoa terbiasa melihat ke depan. Mereka rela pakai motor selama bertahun-tahun demi bisa beli tanah kecil di pinggir kota. Mereka lebih milih punya satu ruko kecil yang disewain daripada gonta-ganti gadget tiap tahun. Karena buat mereka, yang namanya keputusan kecil hari ini bisa jadi penentu arah hidup besok. Dan inilah kekuatan dari kebiasaan mikro. Hal-hal yang terlihat sepele, menunda belanja, mikir 2 kali sebelum check out, atau nyisihin uang buat tabungan tanah, itu semua adalah pondasi. Mereka paham, langkah kecil yang benar jauh lebih kuat daripada langkah besar yang ngawur. Dan menariknya, cara berpikir jangka panjang ini enggak cuma berlaku untuk urusan uang atau aset, tapi juga untuk hubungan. Buat mereka, keluarga dan relasi itu bagian dari strategi hidup, bukan sekadar tempat pulang, tapi tempat tumbuh bareng. Ketika satu orang buka usaha, yang lain ikut bantu. Ada yang jaga toko, ada yang bantu produksi, ada yang bantu cari pelanggan. Bukan karena disuruh, tapi karena mereka merasa satu keberhasilan itu milik bersama. Modal pertama mereka seringkali bukan uang, tapi orang-orang terdekat. Dan ini bukan cuma berlaku di rumah, tapi juga di lingkungan. Mereka jaga hubungan baik sama tetangga, supplier, pelanggan. Karena mereka tahu, uang bisa habis, tapi relasi yang dijaga dengan tulus bisa terus ngasih peluang baru. Hari ini, bantuin teman buka toko. Besok bisa jadi dia yang bantuin cari lokasi usaha atau kenalin ke pembeli besar. Inilah bentuk lain dari berpikir jangka panjang. Membangun koneksi bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk dirawat. Karena pada akhirnya, stabilitas finansial juga datang dari stabilitas sosial. Dan semua itu dimulai dari kebiasaan kecil, saling bantu, saling percaya, dan saling jaga. Dan nilai-nilai itu, terutama soal saling bantu dan tanggung jawab, ditanamkan bukan lewat nasihat panjang, tapi lewat contoh nyata di depan mata. Anak-anak Tionghoa sejak kecil sudah terbiasa melihat orang tuanya kerja keras. Bukan sekadar cerita bahwa hidup itu butuh usaha, tapi mereka benar-benar melihat ayahnya angkat barang jam 5 pagi, ibunya masih ngelap meja toko saat malam tiba. Dari situ, anak-anak belajar bahwa kerja itu bagian dari hidup, bukan beban. Mereka dilibatkan bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk dikenalkan pada realita.
disuruh jaga toko, hitung kembalian, bantu masukkan barang ke kardus. Bukan supaya langsung jadi anak sukses, tapi supaya mereka ngerti. Hidup itu proses. Uang nggak datang dari berharap, tapi dari gerak. Dan karena semua itu dilihat setiap hari, kebiasaan kerja keras jadi bagian dari diri mereka, tanpa perlu dipaksa-paksa. Ini yang bikin mereka lebih tahan banting. Karena mereka tahu, gagal itu biasa. Yang penting jangan berhenti jalan. Dan semua itu dimulai dari rumah. Dari cara orang tua menunjukkan bukan sekadar ngomong. Teladan dalam jangka panjang jauh lebih kuat daripada perintah. Dan karena sejak kecil sudah terbiasa melihat kerja keras orang tuanya, mereka juga paham satu hal penting. Uang hasil kerja itu harus dijaga. Bukan ditunda sampai ada sisa, tapi diprioritaskan sejak awal. Buat banyak keluarga Tionghoa, begitu pegang uang, entah dari hasil jualan atau gaji, hal pertama yang dilakukan bukan belanja, tapi nyisihin. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka tahu. Kalau nunggu sisa, seringnya nggak pernah ada. Ini bukan soal jumlah. Bahkan, kalau cuma bisa nabung 10.000, ya tetap disisihkan. Karena buat mereka, kebiasaan nyisihin uang itu bukan masalah besar kecilnya, tapi soal cara berpikir. Dan pola ini bukan cuma berlaku di rumah tangga, tapi juga di bisnis mereka. Sekecil apapun untungnya, selalu ada yang ditahan buat diputar lagi atau disimpan buat kebutuhan mendesak. Jadi, ketika ada orang yang heran, kok bisa ya mereka punya tabungan padahal jualannya kecil? Jawabannya bukan di omzetnya, tapi di polanya. Mereka nggak nunggu kaya baru nabung. Justru karena nabung dari awal, mereka bisa pelan-pelan jadi kuat secara keuangan. Dan semuanya dimulai bukan dari uang lebih, tapi dari niat lebih duluan. Dan dari kebiasaan menabung yang konsisten tadi, perlahan mulai terbentuk kekuatan lain yang nggak kalah penting. Solidaritas keluarga. Karena ketika satu orang punya simpanan, yang lain punya tenaga, yang lain lagi punya waktu, semuanya bisa disatukan. Nggak heran kalau banyak usaha kecil, orang Tionghoa sebenarnya dijalankan bareng-bareng. Bukan karena mereka nggak mampu bayar karyawan, tapi karena sejak awal mereka terbiasa menganggap keluarga sebagai tim. Nggak ada struktur resmi, tapi perannya jelas. Ada yang bantu jaga toko sepulang sekolah, ada yang antar barang sebelum kerja, ada yang bikin poster promosi, atau bantu packing pesanan. Mungkin dari luar kelihatan sederhana, tapi di baliknya ada semangat gotong royong yang kuat. Dan yang lebih menarik lagi, kerjasama ini bukan karena tekanan, tapi karena rasa memiliki. Mereka percaya, kalau satu orang maju, semuanya ikut terdorong. Ini bukan soal usaha keluarga dalam artian formal. Ini soal budaya. Budaya untuk saling dorong, saling percaya, dan saling bagi beban. Karena buat mereka, lebih penting maju bareng-bareng meski lambat daripada lari sendiri tapi cepat lelah. Dan pola ini bukan cuma memperkuat usaha, tapi juga memperkuat ikatan di dalam keluarga itu sendiri. Dan mungkin karena mereka terbiasa membagi beban dan saling jaga satu sama lain, mereka juga lebih tenang dalam mengambil keputusan finansial. Mereka nggak buru-buru ikut tren, nggak merasa harus selalu terlihat naik kelas di depan orang lain. Buat mereka, lebih penting kondisi dalam rumah tangga stabil daripada harus kelihatan hebat di luar tapi di dalam rapuh. Makanya, jangan heran kalau ada yang hartanya miliaran, tapi masih nyetir mobil tua atau pakai jam tangan biasa. Bukan karena mereka nggak mampu beli yang baru, tapi karena mereka sadar kenyamanan sejati bukan datang dari barang, tapi dari rasa aman. Mereka lebih milih punya 3 kontrakan kecil yang kasih pemasukan rutin setiap bulan daripada 1 mobil mewah yang terus minta biaya perawatan.
Mereka lebih peduli pada apa yang bertahan, bukan pada apa yang mencolok sesaat. Dan mungkin justru karena sikap seperti inilah, mereka bisa punya napas panjang. Mereka nggak gampang kehabisan tenaga karena terlalu sering sprint untuk terlihat sukses. Mereka lebih fokus bangun pondasi yang kokoh, walaupun harus jalan pelan-pelan. Karena buat mereka, hidup bukan soal seberapa cepat bisa naik level, tapi seberapa kuat bisa bertahan lama. Dan di balik semua keputusan yang terkesan hati-hati itu, ada satu hal yang sering enggak disadari orang luar. Mereka tumbuh dengan rasa waspada. Bukan cemas berlebihan, tapi semacam alarm internal yang bilang, kalau kamu malas, kamu bakal susah. Ini bukan ancaman, tapi pengingat. Bukan untuk bikin stres, tapi biar nggak lengah. Karena mereka tahu, hidup bisa berubah cepat, dan satu-satunya cara untuk siap adalah tetap bergerak. Rasa takut itu bukan untuk menimbulkan trauma, tapi untuk membangun tanggung jawab. Mereka nggak dibesarkan dengan kalimat manis penuh motivasi, tapi dengan realita. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak makan. Kalau kamu boros, kamu akan kesulitan sendiri. Dan karena narasi ini dibiasakan sejak kecil, mereka tumbuh dengan mental tahan banting. Jatuh, bangkit lagi, rugi, cari cara lain. Gagal, ya sudah, coba ulang dari awal. Mereka nggak bergantung pada motivasi sesaat, karena yang mereka punya adalah pola pikir bertahan. Dan pola pikir ini bukan datang dari seminar, tapi dari keseharian, dari melihat langsung bagaimana orang tuanya tetap jualan meskipun dagangan sepi, dari pengalaman ikut antri di pasar subuh supaya dapat harga murah, dari kehidupan nyata yang membentuk ketangguhan, bukan teori. Dan karena mereka tumbuh dengan pola pikir tahan banting itu, mereka juga nggak sibuk menyalahkan keadaan. Mereka jarang terjebak di kalimat seperti, andai saya lahir di keluarga kaya, atau kalau saja punya modal lebih. Yang mereka lakukan justru kebalikannya, fokus ke apa yang bisa diubah, bukan apa yang sudah lewat. Dan semua perubahan itu dimulai dari satu tempat yang paling dalam, pola pikir. Mereka sadar, nggak semua orang lahir dengan keberuntungan. Tapi kalau kamu bisa mengubah cara berpikir, kamu bisa mengubah arah. Itu kenapa banyak dari mereka yang awalnya cuma jualan kecil, pelan-pelan bisa punya toko sendiri, bahkan menyekolahkan anak sampai tinggi. Karena mereka percaya satu hal, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling konsisten melangkah. Dan yang bikin pola ini begitu kuat adalah karena mereka nggak menunggu dunia berubah lebih ramah. Mereka duluan yang menyesuaikan diri. Bukan berarti menyerah, tapi justru itu bentuk adaptasi. Mereka belajar dari keterbatasan, bukan dikalahkan olehnya. Dan kalau kita mau jujur, itu juga bisa kita tiru. Bukan dalam bentuk persis, tapi dalam semangatnya, memilih untuk bertumbuh daripada terus menyalahkan situasi. Dan disitulah letak kekuatan yang sering tak terlihat. Mereka tumbuh pelan, bukan karena lambat, tapi karena mereka tahu kecepatan bukan segalanya. Mereka nggak terjebak dalam keinginan untuk segera kelihatan berhasil, karena yang mereka kejar bukan sorotan, tapi kestabilan. Di saat dunia makin bising dengan cerita sukses instan, mereka tetap tenang di jalurnya sendiri. Mereka nggak minder saat teman seangkatannya sudah pamer pencapaian, karena mereka tahu yang kelihatan cepat belum tentu bertahan lama. Mereka lebih pilih investasi kecil tapi rutin, relasi sederhana tapi tulus, langkah lambat tapi penuh kesadaran. Dan kalau kita mau jujur, cara seperti ini justru lebih cocok untuk banyak dari kita, yang mungkin nggak punya modal besar, tapi punya niat untuk berubah. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras berlari yang menang,
Tapi siapa yang tetap waras, tetap konsisten, dan tetap tahu kenapa ia melangkah. Dan kalau kamu sedang merasa tertinggal, mungkin kamu nggak salah jalan. Kamu cuma lagi menanam sesuatu yang butuh waktu lebih lama untuk tumbuh. Tapi sekali tumbuh, ia akan kokoh. Bukan untuk sehari, tapi untuk seumur hidup.